Kak, ini aku bisa katakan dengan yakin, ternyata anak-anak Indonesia itu jauh lebih bisa bersaing dibanding anak-anak dari negara lain gitu. Karena aku kan sempat masuk ke S2 aku kan di kelas yang internasional gitu ya. Dan aku merasakan sendiri banyak banget hal-hal yang udah diajarin di S1 Indonesia yang bahkan mahasiswa Jepang aja tuh nggak bisa gitu, Kak. Nggak nyaman karena betul-betul digantungin gitu ya, Kak, selama berbulan-bulan gitu. Tapi aku tuh kemarin beruntung karena semua pertanyaan yang muncul di wawancara itu aku sudah betul-betul persiapkan sebelum wawancara gitu, udah aku list, ternyata, keluar 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 gitu. Jadi bisa jawab dengan yakin gitu. Nama lengkapnya Fatimah Syakura, domisili lagi di Hokkaido, di Jepang. Profesinya sedang belajar jadi mahasiswa S3 di Hokkaido University, mengajar bahasa Inggris, Jepang, studi Islam, serta mentoring kuliah S2, S3 ke Jepang di platform kursus online. Kemudian pendidikan S2-nya Environmental Management di Kyoto University, S1-nya Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia. Fatimah menerima beasiswa pemerintah Jepang, Max ya, atau membuka Gusho, tapi Ya, jalurnya government to government atau G2G. Jadi kita udah pernah bahas yang university to ya, university nih ya, yang ya. membuka Gusho. Oh, ini Sekarang beda kita mau lagi nih, satu lagi, satu jalur lain nih. Cocok. nggak ada jalurnya, nggak cuma satu, kalau mau ke Jepang tuh banyak. Iya. Ya. Ada beberapa institusi penelitian Jepang yang meneliti masalah sampah Indonesia secara lebih komprehensif dibanding aku ada di Indonesia gitu. Jadi aku bahkan sempat hampir mau mundur dari S3 setelah pindah ke Hokkaido gitu. Kenapa sih orang Indonesia harus ke luar negeri, harus ke Jepang, harus coba sesuatu di luar zona nyamannya? Sebetulnya kalau aku jujur, aku sebenarnya Hai hai, welcome back to A Plus Talks where education meets inspiration. Setiap minggunya kita akan mengundang narasumber yang akan memberikan inspirasi kepada sobat kita semua. Hari ini nih narasumber kita nih kayaknya sesuai namanya sih. apa? Namanya tuh ada sakuranya gitu. Jadi kayak emang doa Ini gitu namanya. sengaja dari kecil udah diarahin ke sana apa gimana? Jangan ya, ini doa ibunya kayaknya nih yang membawa dia ke Jepang. Coba ya kita kulik-kulik nih. Hai, please welcome Fatimah Syakura. Hai, aduh aku nggak nyangka bahwa namaku akan dikomentari juga. Karena Mohon memang maaf. miring, karena memang bikin kayak, "Oh, jangan-jangan ini sudah direncanakan sejak benih." Iya apa Jangan. enggak? Oh, Betul, beneran? beneran. Lebih lebih tepatnya aku dulu lahir di Jepang dan besar di Jepang dulu, Kak. Baru aku balik ke Indonesia pas kelas 5 SD, terus SMP, SMA, sampai S1 di Indonesia, baru studi lagi ke Jepang gitu. Emang. Wah, jadi bisa bahasa Jepang dong? Iya, lumayan lumayan bisa bahasa Karena Jepang. sampai kelas 5 dari kecil itu udah pasti bisa bahasa Jepang banget ini, sat. Ya Dan lumayan. apakah itu yang membuat kamu jadi lebih mudah untuk datang ke Jepang? Mmm, itu betul, Tunggu, Kak. nanti kita kupas. Oh, oke, siap 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 siap. Sabar, Ditahan dulu. pelan-pelan. Tahan dulu tahan dulu. Tahan, tahan. Aku mau Oke oke. bacain dulu nih profilnya. Wah, ternyata emang udah orang dalam juga nih dari kecil sampai Dalam kelas apa? 5. Dalam kandungan. Dalam kandungan ternyata. Wah, ini ternyata udah ada ya. Oke, profesinya. Oke, aku bacain dulu ya profilnya. Lengkapnya Fatimah Syakura, domisili lagi di Hokkaido, di Jepang. Profesinya sedang belajar jadi mahasiswa S3 di Hokkaido University, mengajar bahasa Inggris, Jepang, studi Islam, serta mentoring kuliah S2, S3 ke Jepang di platform kursus online. Kemudian pendidikan S2-nya Environmental Management di Kyoto University, S1-nya Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia. Fatimah menerima beasiswa pemerintah Jepang, Max ya, atau membuka Gusho, tapi Ya, jalurnya government to government atau G2G. Jadi kita udah pernah bahas yang university to ya, university nih ya, yang ya. membuka Gusho. Oh, ini Sekarang beda kita mau lagi nih, satu lagi, satu jalur lain nih. Cocok. nggak ada jalurnya, nggak cuma satu, kalau mau ke Jepang tuh banyak. Iya. Ya, Oke, betul. Fatimah, ceritain dong, Gimana? jadi gimana tadi? Jadi udah ibu sama bapak sekolah ke Jepang kah dulu?
Betul, lebih tepatnya ayah dulu sekolah sampai S3 kemudian lanjut kerja di Jepang. Jadi, sempat besar di Jepang juga gitu. Kalau ibu menemani ayah aja dulu. Nah, Mhm. terus tadi kan Kakak sempat bilang kayak, apa ya, udah orang dalam gitu ya. Jadi, setuju dalam artian aku cukup familiar dengan budayanya, tapi dari segi bahasa sebetulnya aku sempat lupa, lupa banget yang nggak bisa lagi ngomong gitu. Jadi ketika dihubungin kembali sama dulu tuh aku sempat karate di Jepang, terus dihubungin sama guru dulu, aku udah nggak bisa Hah? bicara gitu. Oh, Mhm. Gurunya masih Mhm. ingat sama kamu? Iya iya, ih so sweet masih. banget. Iya. Tahun kemudian gitu ya, Mas, hubungi, lucu banget. Iya. Terus? Heeh, terus tapi karena memang tetap pengen lanjut studi lagi, meskipun nanti aku akan cerita bahwa sebenarnya aku tidak hanya daftar ke Jepang gitu ya, tapi, aku akhirnya belajar kembali gitu, nargetin beberapa ujian yang mungkin, ingin ke Jepang pasti familiar namanya JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Dengan menargetkan ujian itu belajar kembali dan bisa bicara lagi, bisa paham lagi, tapi sebetulnya bahasa Jepangku sangat-sangat terasa setelah kembali ke sini gitu, Kak. Itu. Jadi Itu recall ya? recall, betul betul, seperti itu. Harus kecemplung lagi ya, balik Iya jadi iya yang iya aktif kembali. Iya. iya. Oke. Terus jadi kamu itu sukanya environmental engineering, berhubungan dengan itu? Ah. Nah, sebetulnya aku senangnya tuh di permasalahan sampah, Kak, pengelolaan sampah. Nah, tapi aku tuh kurang suka fisika, fisika matematika gitu. Jadi not in the engineering, bukan di bagian environmental engineering, tapi lebih ke environmental studies gitu. Oh, Mmm, Dan mhm agak mhm. agak lebih dekat ke arah yang sosial gitu. Mhm mhm. Iya, mmm, aku baru tahu loh ada pendidikan S1-nya juga kesehatan lingkungan ya. iya iya Beda iya. Iya jadi ya? betul, Emang dia udah ngarahnya ke beda. sana kayaknya ya? Mhm. Ya Terus betul, betul. Terus mau oke, dong, gimana sih aku dari mana sebentar ya, kita ini dulu sedikit, kenapa memilih itu? Awalnya gimana sukanya dan kenapa langsung taunya dari mana nih, "Oh aku tuh suka, sampah tapi nggak suka fisika sama, matematik nih, jadi milih yang ini." Ngarahin atau gimana? Mmm, mhm mhm. Aku orangnya memang lumayan suka explore sejak SMA gitu ya, betul dan aku dalam memilih jalan karir tuh pengen banget yakin gitu kalau aku mengambil keputusan itu gitu. Jadi betul-betul yang aku kulik-kulik dan sebetulnya kalau aku jujur, aku sebenarnya paling pengen waktu itu kedokteran gitu, sebetulnya. Mmm, Nah, mmm, tapi aku kan ada itu ya SBMPTN ya, kalau dulu itu kalau sekarang mungkin namanya UTBK gitu. Nah, aku daftar di FK, kemudian aku taruh juga kesehatan lingkungan di dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat UI di pilihan terakhir gitu, mhm. karena itu tetap masuk ke dalam minatku juga gitu, tapi waktu itu aku belum apa ya, pengen aku telusuri tapi masih second priority lah gitu. Nah, terus tadi pertanyaan Kakak kan, kenapa bisa tertarik dengan itu ya, proses supaya sampai bisa tertarik ke situ. Sebetulnya karena yang tadi, background-nya aku sempat besar di Jepang gitu ya, jadi aku melihat tentang apa ya, manajemen sampah di sini yang melibatkan masyarakat, sisi manajemen sampah di sini yang melibatkan masyarakat itu sangat baik dan negaranya kan bersih ya, gitu. Mhm. Nah, setelah aku mengalami masa kecil di Jepang, kemudian pindah kembali ke Indonesia melihat kondisi yang sangat drastis, aku mungkin apa ya, ter ter terpan apa istilahnya itu, tercetus minatku di situ gitu, Kak. Kenapa bisa sebeda ini gitu. Karena zaman itu tuh yang sungai sungai di Jakarta tuh masih sangat-sangat kotor, nggak kayak sekarang gitu. Sangat-sangat penuh dengan sampah solid gitu ya. Iya, Mhm. itu salah satu alasan kenapa minat ke sampah gitu, Kak. Nah, kalau masalah kenapa bisa yakin nggak mau engineering, itu karena pas SMA ya gitu, jadi merasa berat gitu di matematika, kayaknya aku nggak pengen invest terlalu menghabiskan waktu studiku di bagian yang aku kurang nyaman gitu. Jadi aku cari yang betul-betul, aku minati tapi aku juga masih bisa enjoy gitu. Jadilah, tengah-tengahnya environmental studies bagian waste management gitu, Kak. Wih, seru dia banget udah dan bisa relevan. ini ya, udah bisa milih-milih maunya apa, Bener nggak sukanya di bener. mana, jadi tapi nggak pasrah gitu. Dia tahu, "Oh aku suka di sini Mhm. berarti aku harus mendalami itu." Gitu Mhm. harusnya memang kan?
bagus jadinya ya, Kamu keren banget. Nah, aku penasaran tentang yang, Max nih. Jadi Mhm. kamu daftarnya gimana tadi yang apa, universitas universitas, government-government kan itu ada 2 ya. Nah, kemarin tuh udah Mhm. kita nih, udah sempet kita podcast sama yang memang kerjasama nih secara university gitu. Kalau kamu nih gimana sih? Makasih pertanyaannya, Kak. Jadi, kalau yang jalur yang aku tempuh itu kan namanya G2G, yaitu singkatan dari government to government. Karena memang prosesnya itu melewati, perantara kedutaan besar gitu. Jadi melewati perantara kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia dan seleksi ini memang dilakukan di banyak negara yang punya hubungan diplomasi dengan Jepang gitu ya. Jadi di kedutaan besar Jepang di masing-masing negara tersebut gitu. Nah, perbedaannya dengan university to university atau U to U adalah skala kerjasamanya bukan skala kampus, tapi skala negara gitu. Nah, yang apa ya, imbasnya adalah proses seleksinya memang jauh lebih panjang, Kak. Kalau university to university mungkin bisa 1-2 bulan ya, tapi kalau G2G itu hampir 1 tahun prosesnya gitu. Aku daftar Wow. 2022 Mei, mhm, kemudian pengumuman terakhir diterima itu 2023 Februari gitu. Jadi prosesnya memang sangat panjang gitu. Nah, mungkin kalau secara singkat prosesnya apa gitu ya kenapa bisa sepanjang itu karena pertama ada seleksi berkas gitu, kurang lebih 1 bulan. Kemudian dilanjut ujian tulis untuk mmm, S2, S3 itu sebetulnya lebih gampang Kak dibanding S1 gitu. Jadi kalau di S2 yang diuji hanya bahasa gitu, bahasa Inggris dan bahasa mhm, Jepang. Kemudian lanjut ke ujian wawancara, ada 2 juri plus 1 perwakilan dari kedutaan besar, dan setelah ujian wawancara selesai, ini semua proses tadi dikatakan first screening gitu, yaitu screening di dalam negara gitu. Nah, setelah itu oke, selesai, kita diberikan briefing atau pembekalan untuk mencari letter of acceptance ke kampus di Jepang, kemudian setelah proses itu selesai, kita menunggu sekitar 5 bulan untuk pengumuman finalnya. Begitu Kak prosesnya. Tahun itu deg-degan nggak sih nunggunya? Kayak, "Aduh pasti dapet nggak ya?" Gitu-gitu. Iya sangat sangat Kak, deg-degan betul, kemudian juga apa ya Kak, nggak nyaman karena betul-betul digantungin gitu ya Kak, selama berbulan-bulan gitu. Kan nggak. Ya, Nah, dari iya situ bener, makanya kebayang. coba-coba yang lain lagi sambil nunggu kepastian yang Max nih. betul betul Kamu coba sekali. mana aja jadinya selain ini? Lalu keterima atau gimana? Kampusnya aku coba kalau beasiswa ya Kak? Pertanyaannya berarti beasiswa ya ini ya? Mhm, mhm, Kalau beasiswa coba ke LPDP, kemudian Ajinomoto dari beasiswa swasta dari Jepang, mhm, kemudian, beasiswa Honjo juga dari perusahaan swasta di Jepang, 3 oh sama ada juga apa, SIM Niaga ya, SIM Niaga, ASEAN SIM Niaga, kemudian ini, BIM, Beasiswa Indonesia Maju kalau nggak salah. Aku, ketolak semua tuh kecuali Max G2G gitu, sebetulnya. wow, Malah yang Max yang keterima, yang benar-benar prestisius gitu kan, yang orang-orang tuh malah pengen itu gitu, berarti emang rezekinya di sana ya? Iya, sepertinya Wow. gitu ya, Kak. Tapi, mungkin karena ini ya, Kak, aku kayak, mmm, memang gagalnya tuh duluan di beasiswa yang lain gitu, di Ajinomoto duluan. Aku mungkin kurang baik dalam mempersiapkan berkasnya, terus aku jadi belajar gitu, oh nggak bisa mhm, mepet-mepet nih daftarnya gitu misal. Jadi ketika Max itu dibuka, aku betul-betul yang maksimalin gitu usahanya gitu. oke, Itu oke. sih, Kak. Banyak jalannya, janganlah Iya. sedih, jangan kecil hati kalau Iya, udah udah kayak udah gitu. berapa tuh tadi beasiswanya yang Iya kan? ketolak tuh, Heeh, tapi ternyata Iya, keterimanya di Max. Wow, ini luar biasa. iya. uh, banyak ya, prosesnya ya untuk yang Max, G2G ini ya. Jadi Iya. mulai tadi dari seleksi berkas, ini seleksi berkas berarti standar lah ya kayak, ada ini, ada motivation letter gitu ada di situ? Standar, tapi mungkin agak unik, Kak, karena di dalam formulir aplikasi itu kita juga harus bisa appeal apa gimana kita bisa kontribusi dalam, apa namanya, menjembatani
Indonesia dan Jepang, gitu. Terus harus Mmm. jelas alasan kenapa memilih Jepang, itu tuh kayak salah satu yang paling penting konon katanya gitu, kenapa memilih Jepang gitu. "Karena saya udah Kemudian pernah di sana," gitu nggak? Nggak, jawabannya apa? Kamu masih inget Ya nggak bisikin jawabannya? dong jawabannya apa? Bisikin dong jaw jawabannya apa sih? ya Boleh jawabannya kasih yang nggak? apa, bocoran yang aku pernah dengar itu yang jelas nggak boleh bilang karena ngefans sama idol Jepang atau kayak karena anime itu nggak boleh bilang kayak gitu katanya Nggak ya, big boleh no tuh gitu. ya, nggak boleh Bener langsung ya. langsung ya, Terus heeh. jadi apa dong? Harusnya apa? Karena aku mau, jadi warga negara Jepang, karena aku cinta Jepang, karena aku mau makan sushi. Oh, ya 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 ya. Nah, nah mungkin daripada itu memang karena kita statusnya ingin meneliti gitu ya, jadi betul alasannya perlu, eee, terjawab dari segi studinya gitu. Jadi misalnya kalau saya kemarin, alasannya memang karena masalah pengelolaan sampah itu salah satu contoh pionir yang baik adalah di Jepang gitu. Namun mungkin ada pertanyaan kenapa tidak di Swedia atau tempat ada beberapa negara lain di Switzerland misalnya di Eropa yang juga bagus, bahkan mungkin lebih bagus daripada Jepang gitu. Nah, tapi karena Indonesia dan Jepang sama-sama di Asia gitu, sehingga kalau misalnya saya belajar di Jepang, ilmunya lebih mudah untuk saya replicate di Indonesia gitu, ketimbang saya belajar di Eropa gitu. Saya kemarin argumennya seperti itu kalau pas wawancara, karena betulan ditanya kayak gitu. Oh, jadi dari aplikasi itu yang kamu tulis itu ditanya di interview? Iya betul, ditanya. Tapi Jadi jangan jawabannya emang bohong-bohong ya? bagus. Nggak boleh pakai Jawabannya kayak, "Ah, bisa cip-cip. aja ini jawabnya," gitu kan. Oh gitu Kayak ya? kamu harus berarti ya kalau lagi di interview itu kamu harus mikir, "Gimana nih jawabannya yang biar bisa masuk," gitu ya, harus mikir cepat ya. Ya betul Kak Tiara, tapi aku tuh kemarin beruntung karena semua pertanyaan yang muncul di wawancara itu aku sudah betul-betul persiapkan sebelum wawancara gitu, udah aku list, ternyata keluar 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 gitu. Jadi bisa jawab dengan yakin gitu. Tapi tahu dari mana list-nya? Ada Oh, bocoran kah? Apa? mmm, bocoran secara informal ada, aku tanya ke senior yang pernah Max apa, ujian wawancara Max gitu, pernah lewatin proses ini duluan, jadi kira-kira ada gambaran gitu, oh seperti ini gitu. Terus juga cari-cari juga di internet gitu ya, cari informasi, terus sebisa mungkin aku list banyak mungkin sekitar 20 pertanyaan yang bisa muncul. Sumbernya ada yang kayak wawancara ujian beasiswa pada umumnya, terus juga tanya juga ke senior Max gitu, jadi lumayan cari-cari tahu gitu, Kak. Tuh, Mmm, kuncinya cari tahu jadi siap ternyata mhm. gitu. Ini bikin mock Iya, Kak. interview dulu, bikin mock interview latihan sampai Iya, yakin, kalau perlu direkam, hasilnya kayak Iya. gimana sih, jawaban kita udah oke belum ya ya, nih? jadi lebih siap ya. Mhm. Mhm, dan lolos Jadi akhirnya. Oh, untuk bahasa Jepangnya, kalau untuk Max tuh harus sebagus apa, Kak? Oh, mmm. Nah, sebetulnya bahasa Jepang itu tidak diwajibkan, Kak, untuk daftar Max gitu. Bahkan ada, teman-teman angkatanku yang lulus, itu Mhm. tidak bisa bahasa Jepang sama sekali gitu. Misalnya Oh, JLPT itu kan dia urutannya itu dari N5 ke N1 ya. Nah ada yang mhm. N5 pun belum gitu, tapi Mmm, lulus gitu. Karena tadi kan oh, aku sempat bilang ada ujian tulis ya Kak, bahasa Jepang dan bahasa iya, Inggris. Tapi mhm. sebetulnya nanti, nilainya itu diambil yang tertinggi. Jadi misalnya nilai bahasa Inggrisnya paling tinggi, ya yang diambil bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya malah nggak dilihat gitu. oh, Bisa baik seperti Oh, itu. banget. I see, Iya, oke. Ya jadi Oke, pilih jadi satu ya, at least ya, gitu. betul. Mhm. Oh jadi nggak gitu, apa-apa, nggak usah panik duluan kalau belum bisa bahasa iya, Jepang. Mhm mhm. Betul betul, Kak, seperti itu. dan di sana kuliahnya juga pakai bahasa Inggris? Kalau kita daftar ke program internasional betul pakai bahasa Inggris. Tuh, Mmm, aduh kurang apa ini, gampang sebenarnya dan sabar sih, 1 tahun itu harus sabar banget ya. Betul, mhm. Kak. Mhm. Tapi Persiapannya juga harus harus cobalah tepat. yang lainnya, siapa tahu bisa jadi bahan perbandingan gitu kan. Iya Mhm. iya, Wow, betul. Nah, seru banget. lu dapetnya apa aja sih kalau Max? Oh, Beli bandet kah? kalau kalau Max itu, benefit-nya pertama tuition fee gratis total dan ini mungkin sisi generous, sisi apa ya, sisi baiknya Mhm. scholarship Max ini adalah, mmm
tuition fee tidak bayar itu udah langsung kita tidak perlu melakukan administrasi apapun. Karena masih banyak beasiswa lain misalnya Ion Scholarship atau banyak beasiswa swasta lain itu pun dia cover tuition fee, tetap kita harus, urus per semester kalau nggak salah ke Mmm. bagian kantor graduate school gitu. Nah, tapi kalau Max tuh sama sekali nggak ngurus gitu, udah langsung, nggak usah bayar. Kemudian kelebihan lainnya adalah setiap kali daftar ke setiap kali daftar ke kampus Jepang, kita diminta membayar 30.000 yen, kayak admission fee. Itu sekitar, Rp3.000.000 lah. Nah, kalau awardee Max itu dikembalikan, di-refund 30.000 itu, gitu, setelah masuk keterima di kampus tersebut. Kemudian selain tuition fee, admission fee kampus gratis, diberikan uang saku per bulan 145.000, maaf 144.000 untuk S2 dan 145.000 yen untuk S3. Kurang lebih sekitar 14 sampai 15 juta rupiah gitu ya, S2 dan Mhm. S3 gitu. Lumayan banget. Ya Mhm. selain Cukup ya itu jadinya ya? ya Apalagi? cu Eee, cu Uang jajan, eee, uang apalagi ya, ini kayak kayak Max tuh lengkap semua. Pas lagi datang pesawat, visa, oh gimana? betul, itu juga semua di-cover, pesawat di-cover untuk pulang pergi, Mhm. kemudian visa itu diurusnya kita ini yang terasa agak spesial gitu ya Kak, sebagai anak Max karena kita ngurus visa itu di kedutaan besar, jadi nggak melewati visa yang umum gitu, jadi nggak ada Wow, antri-antri gitu, gitu. ah, iya iya Terus itu iya. aja udah gra spesial ya. Mhm. iya betul Kak, tapi ada satu lagi Kak benefit yang bentuknya bukan finansial gitu, tapi benefit apa ya, reputasi Kak. Jadi kalau menjadi penerima beasiswa Max itu nanti di dalam ketika studi pun banyak kesempatan-kesempatan terbuka dari profesor gitu. Kayak profesor tuh cenderung lebih percaya gitu sama, penerima beasiswa Max. Aku merasanya begitu gitu. Itu Mhm. yang aku lihat sendiri gitu. Kayak, komentar profesor kayak, "Oh dia tuh mahasiswa Max, pasti Oh, unggul. Ayo Mmm. kita kasih ini ya, opsi ini, Oh. kesempatan ini." Bahkan Heeh. ditawarkan, "Kamu mau nggak S3 di tempat saya?" Seperti itu. Nah, oh, gara-gara menarik. itu juga nggak kamu akhirnya ngambil S3? Salah satunya betul Kak, itu salah satunya betul. Jadi kan S2 ya, kamu Max-nya tuh S2, S3-nya itu dari Max juga atau gimana? Betul, Max juga karena kita bisa apply extend. Kita bisa daftar untuk beasiswanya diperpanjang, Wow, dari S2 ke Tapi S3 gitu. pakai ini lagi nggak, pakai tes-tes lagi, wawancara gitu-gitu nggak? Pakai ujian berkas aja. Jadi harus submit misalnya research plan untuk S3, kemudian mhm semacam formulir aplikasi ulang, dan apa ya, surat rekomendasi dari pembimbing saat S2 gitu. Lebih mhm. singkat prosesnya dibanding daftar pada awalnya gitu, Kak. Nggak nyampe setahun kan? Jauh, nggak nyampe 1 tahun, Mmm. paling 2 bulan lah ya, Kak, gitu. Betul, Oh, aduh tuh dipermudah ya mhm, mau S2 langsung S3, pakai Max udah keuji, juga, gitu udah kan. kayak Tapi dapat ini ya, konon katanya sama beasiswa Max ini nantinya bisa cepet dapat kerja di Jepang juga, bener nggak sih? Orang melihat reputasi, "Oh dia penerima beasiswa Max," gitu. Jadi Eee, gampang nggak sih dapat kerjanya? Menarik banget ya, Kak, pertanyaannya. Tapi, mmm, itu aku percaya itu betul, karena satu, karena reputasi tadi ya, Kak. Jadi mungkin udah lumayan dipercaya gitu, "Oh ini anak nih unggul," misalnya seperti itu satu ya. Dan yang kedua, biasanya, mungkin kita perlu bedakan Kak, ini mahasiswa Max yang S1 atau S2, S3. Karena kalau S2, S3 banyak yang kuliah pakai program internasional, jadi nggak bisa bahasa Jepang tuh nggak apa-apa. Tapi kalau mmm, S1, mereka itu wajib diberikan pembekalan bahasa Jepang, namanya Nihongo Gakko. Jadi alumni Max S1 terutama yang G2G, itu pasti bisa bahasa Jepang. Jadi perusahaan Jepang juga tertarik gitu, karena bisa bahasa Jepang. Gitu Kak, kalau, alumni S1 Max gitu. mhm. Mhm. Wah. Terus kalau mau bawa keluarga nih Fatimah, Ya. bisakah bawa keluarga?
Bisa, sangat bisa, Kak. Kalau visa student, bisa, nanti Mhm. keluarga dapat visa dependent, gitu. Dan mereka boleh kerja di Jepang? Oh, kalau kerja boleh part-time jobs. Syaratnya maksimal 1 pekan itu 28 jam. Kalau lebih nggak boleh, eee, tapi itu sudah lumayan pendapatannya lumayan banyak, Kak, kalau bisa maksimal ya 28 jam per pekan gitu. Cuman kalau Mhm. untuk full time kerja nggak bisa karena visanya visa dependent bukan working visa gitu. Mmm, Oke. Tapi tapi boleh anak-anak nggak mulai sekolah gitu, misalnya pasangannya ikut sekolah juga? oh, ya. Eee, Sebagai mahasiswa gitu ya, Kak? Heeh, sebagai mahasiswa. Mmm, Boleh, sangat boleh, boleh. bisa. Hanya saja kalau aku sampaikan apa yang betul-betul terjadi di lapangan gitu ya, Kak, sebetulnya lebih mudah daftar dari Indonesia aku rasa. Oh, Gitu, oke. kenapa? Karena, yang aku perhatikan kalau visanya udah di Jepang gitu, visanya dependent, udah residen Jepang, itu untuk melalui jalur, internasional, jalur sebagai foreign student itu ada beberapa kendala gitu. Yang aku Mhm. alami, minimal yang jelas nggak bisa daftar Max G2G, karena syarat Max G2G adalah, mmm, sedang berada di luar Jepang gitu. Oh, oke. Wah, Iya, ini penting banget nih. Jadi kalau misalnya memang sudah berkeluarga, kan S2, S3 kan biasanya udah iya, menikah ya, udah punya keluarga, mungkin bisa dua-duanya aja sekalian ya, apply Lamar master dulu dari Indonesia. dari Indonesia. Mhm. oh, terus satu lagi, Kak, ini kayaknya penting banget kalau nanti yang dengar ada yang tertarik gitu ya, Mhm. mmm, kalau misalnya kita daftar ke kampus, lebih tepatnya kita ajak bicara profesor gitu ya, saya minat nih di laboratorium profesor gitu. Nah, yang bikin susah adalah bilang, "Saya lagi di Jepang nemanin istri atau nemanin suami." Nah, kadang Oh, mungkin profesor tuh merasa, jangan-jangan ini anak nih bukan benar-benar mau studi, tapi cari kerjaan, Iya, gitu, iya, iya, Kak. Itu bisa yang agak bisa iya susah bisa, gitu. iya. Bener bener bener. bener bener bener. Iya ya, orang jadi pasti curiga, "Ah, nih pasti nggak ada kerjaan nih di rumah," gitu kan. Malah cari kerjaan Iya, di sini. seperti itu, Kak, heeh. Kecuali betul-betul dia pandai mengaitkan dengan studi dia pas S1 gitu. Betul-betul Mhm. bisa jadi sebenarnya bisa-bisa aja tuh, Kak, daftar meskipun visa dependent, tapi argumennya itu jangan sampai bilang, "Saya lagi di sini karena temanin keluarga," gitu, nggak usah disebut-sebut gitu, gitu. Saranku kayak gitu. Reason-nya Oke. harus jelas ya. Tapi kalau untuk anak-anak dapat sekolah gratis kah? Anak-anak setahu aku gratis juga karena ikut sistem pada umumnya gitu ya, bahkan ikutan dapat banyak tunjangan kalau ada anak yang lagi di sini gitu. Aku Wah, kurang tahu Oh, detailnya karena belum punya ya, tapi ada tunjangan per bulan misalnya 50.000 per anak kalau nggak salah, atau berapa puluh ribu per anak, terus itu akan meningkat tunjangannya semakin banyak jumlah anaknya juga gitu. Itu ada. banyak anak Iya, banyak rezeki ya, bener ya, iya, Ribu ya. mhm, Oke. Ih, iya, seru ya Jepang tuh ya. Kamu kan pernah tuh sekolah di Jepang. Kayak apa sih pendidikan dasarnya? masih inget aduh. nggak? Masih ingat nggak Ingat sih? ingat banget, Kak, ingat banget soalnya masa-masa aku sekolah di Jepang tuh kayak memori harta karun di aku gitu. Iya. Wow, Kalau aku akan deskripsikan dengan satu kata, kayak full main sih, Kak, basically, Sampai main. kelas 5 tuh main gitu ya? wah, iya, mental health-nya terjaga berarti ya? Iya iya, Kak, main, mungkin, tentu kalau setelah kelas 3 ke atas belajar iya, tapi apa ya, budaya mainnya tuh sangat kuat dan mainnya ini tuh olahraga bareng gitu loh, Kak. Jadi misalnya ya, Kakak pernah dengar dodgeball nggak, Kak? Itu suatu Heeh. olahraga yang kayak lempar bola dan, yang penting ketika dilempar, antara bolanya harus ditangkap jangan sampai jatuh, atau hindari gitu, jangan sampai kena gitu. Nah, Mhm. permainan ini misalnya dipertandingkan antar kelas gitu, misalnya kelas 5 1, 5 A, 5B, terus itu skornya ditulis di kelas besar-besar, terus gurunya tuh selalu ikutan gitu, maksudnya selalu bahkan jadi kayak kayak coach-nya gitu, "Kalian jangan kalah," gitu, dan itu tuh setiap istirahat Oh iya, main. Jadi Main. kayak iya, jadi, seru banget sih, Kak, ya intinya seru banget gitu, main dan aktivitas kreativitasnya juga banyak banget, kayak menjahit, kemudian kaligrafi Jepang, wajib diikuti semua gitu. Mhm. Itu
selalu jadinya sekolah itu bukan mumet, tapi menyenangkan Bisa gitu ya yang aku rasa. maksudnya mereka Mhm. tuh kan sekarang very excellent gitu ya, orang-orang Jepang tuh, etos kerjanya bagus, terus pinter-pinter, serius, tapi ternyata masa kecilnya tuh mereka banyak main ya. Iya, betul Kak, banyak main masa kecilnya. Nanti Jadi paling SMP, pembentuk SMA baru pusing oh, gitu Kak. pembentukanmu itu nanti di SMP dan SMA ya lebih banyak? Ya, Jadi kelas mereka 5 udah kelas puas ya, udah puas iya, duluan, udah ngerasa Bener. penuh, jadi ayo nih saatnya gue berjuang sekarang nih pas SMP, SMA, karena mainnya udah selesai, ya nanti tinggal sisa-sisa hobi-hobi aja gitu ya. Ih, ini menarik banget ya, bahkan gurunya pun ikut gitu, ikut iya, bermain. Ih, seru banget. betul Kak, seru banget memang, mhm. Tapi kalau Terus kamu dibandingin nih, kamu kan, udah pernah merasakan pendidikan, di Indonesia, tapi kamu udah lebih dewasa, sama sekarang kamu ngerasain pendidikan di Jepang. Beda banget nggak sih iklim studinya sama pengajaran? Aku penasaran kalau di sana tuh 2 arah kah? Kamu diajak, "Ayo nih kasih tugas nih, kalian kerja tim, diskusi," atau gimana sih sebenarnya? Oke, ini berarti konteksnya ketika SD atau sebagai mahasiswa nih Kak? Sebagai mahasiswa deh. Oke, mmm, kalau sebagai mahasiswa, kalau Jepang sebetulnya lumayan lebih one way dibanding di Indonesia. Oh. oh, oke. Ya, tapi, mmm, banyak juga kegiatan kerja kelompok gitu, kemudian presentasi itu lumayan, apa ya, template di semua kuliah di Jepang gitu ya. Tapi yang membedakan itu, eee, kalau konteksnya adalah S2, S3 ya Kak, Mhm. yang membedakan itu ada sistem namanya seminar, Zemi, bahasa Jepangnya Zemi, dari kata seminar, dan ini bentuknya intinya adalah di sesi Zemi ini kita melaporkan progres penelitian setiap pekan gitu. Setiap ya, itu adalah sesi kita melaporkan progres penelitian. Nah, tergantung laboratorium, ada laboratorium yang ketika Zemi hanya satu orang yang presentasi, berarti digilir gitu, Kak. Misalnya, saya kebagian di pekan ketiga, pekan kelima gitu. Tapi ada juga laboratorium yang setiap pekan semua orang presentasi, jadi setiap pekan kita dapat giliran untuk presentasi. Nah, sepanjang yang saya tahu di Indonesia itu nggak ada sistem ini gitu. Di Indonesia tetap tuh ada bimbingan gitu ya, Kak. Tapi bimbingan itu kan lebih ke arah apa ya, mmm, bimbingan dengan dosennya dan biasanya umumnya personal gitu, Kak. Dengan profesornya aja gitu. Kalaupun bergrup, eee, sifatnya itu hanya meminta supervisi dari apa yang dijelaskan. Tapi kalau di seminar, di Zemi di Jepang itu hampir bentuknya kita presentasi gitu, Kak. Jadi bedanya adalah kalau bimbingan dengan profesor, kayak one on one meskipun secara bergu gitu, tapi komunikasinya dengan profesor dan kita. Tapi kalau Zemi, targetnya tuh semua member laboratorium. Mungkin itu yang membedakan. Nah, sepaham saya budaya itu tuh di Indonesia nggak ada, gitu. Jadi kalau di Mhm. sini karena di Zemi dilatih, ketika kita ikut conference atau tempat-tempat lain, kita udah lebih terbiasa dan malah lebih seram presentasi di Zemi dibanding ke conference gitu, Kak. Wow, jadi tekanannya udah berasa duluan, jadi pas lagi dia ke conference udah kayak, "Gue udah bisa nih," gitu, Santai, udah biasa santai. dibantai katanya. Betul betul, Kak, betul, seperti itu. Oh, pantes orang Jepang tuh kayak siap-siap gitu ya, kayak mau diapain aja tuh mereka siap, karena mereka di dalam sana sudah di pat 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 gitu Iya, ya. Betul, Kak, betul. dalam tuh, Heeh, Dalam dalamnya tuh. begitu tuh udah stres ya. Iya. Jadi kamu kamu ada mengalami stres kah? Ada mengalami wah, pressure kah? Dan itu gimana sih kamu ngatasinnya? ngalamin banget, Kak, aku bahkan sempat hampir mau mundur dari S3 setelah pindah ke Hokkaido gitu. Karena Heeh. ya di Hokkaido tuh jauh lebih lokal, jauh lebih Jepang gitu dibanding Kyoto. Dulu kan saya S2 di Kyoto, kalau Kyoto Ya tuh ya. lebih international friendly, banyak Mhm. juga mahasiswa internasionalnya. Jadi lebih budaya bahasa Jepangnya kibishi, artinya tadi tuh strict, budaya strict-nya tuh kurang ada gitu kalau di tempat saya dulu Kyoto. S2 di Kyoto. Tapi yang Mhm. Hokkaido ini karena Jepang sekali,
itu tadi semua yang berat-berat tuh ada gitu, Kak, dan aku tuh kaget awalnya kayak lumayan culture shock juga karena, ternyata pas aku ke S2 aku merasa baik-baik aja, ternyata pas ke S3 baru kerasa beratnya gitu, Kak. Nah. Kalau ditanya stres atau enggak, wah bener awal-awal tuh stres banget sih, Kak. Sampai udah betul-betul kepikiran, "Apa aku nggak cocok S3 ya, mundur aja kali ya?" Gitu, Kak. Mmm, heeh, Akhirnya tapi akhirnya going karena ah, akhirnya, mendingan karena aku minta pertolongan dalam artian aku konsultasi ke senior-senior yang aku percaya bisa aku tanya-tanya gitu, bukan yang di sini tapi, Kak, karena di sini tuh somehow aku memang butuh waktu untuk nemu apa ya, orang-orang yang bisa aku, ceritakan masalahku gitu. Nah, akhirnya aku konsultasi ke apa ya, senior-senior pas aku S1 di UI gitu. Kemudian, dapat banyak masukan yang membangun gitu ya, yang sangat-sangat konstruktif buat aku sendiri dan akhirnya bisa evaluasi terus merasa intinya ya, Kak, kesimpulannya adalah ternyata ya masalah yang kualamin itu hanya overthinking aku gitu. Akhirnya oh. aku membuka diri untuk bicara dengan senpai aku, senior aku di laboratoriumku di Hokkaido, bahwa aku merasa seperti ini, aku merasa setiap kali aku di lab itu dilihatin sama orang lain, aku merasa banget dibilang salah dan lain-lain loh, Kak. Terus dibilang, ternyata mereka itu memang dalam tanda kutip agak jutek atau dingin, sesimpel mereka tuh sama sekali nggak peduli sama orang lain, mereka sudah penuh dengan dirinya sendiri gitu. Jadi aku salah paham, aku pikir tuh mereka apa ya, Oh, jutek sama aku gitu loh, Ngawur Kak, ternyata agak dingin lah ya, padahal mereka sendiri udah mumet gitu ya? iya. Nah, setelah aku paham itu, udah jauh lebih mending, apalagi, aku kan bawaannya sebenarnya agak ceria kayak Kak, tapi orang-orang di sini tuh lumayan itu, mungkin budaya kerjanya tuh kayak lebih kalau lagi kerja serius gitu, sangat-sangat serius dan setelah aku konsultasi ke banyak kenalan orang Jepang yang di bagian lain Jepang, memang katanya Hokkaido ini terkenal dengan orang-orangnya sangat rajin yang agak mendekati ke arah kaku gitu. Makanya aku oh, kaget gitu, Kak. iya. Kayaknya kalau aku banyak senyum tuh kayak cengengesan yang kayak nggak rajin gitu lah, Kak, gitu. Nah, terus setelah heeh, aku merasa, "Masa sih aku harus murung terus gitu biar sama kayak mereka?" Gitu kan. Tapi ternyata, mmm ada satu nasehat yang bilang, "Oh ya udah, be the sun in the dark," gitu. Ya kamu apa adanya aja gitu, biarkan mereka seperti itu budayanya, tapi, aku bisa menjadi diriku aku sendiri dan nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirkan orang lain tuh mikir apa tentang kita, itu jauh lebih membuatku baik, terus lebih apa ya Kak, positif dalam menjalin komunikasi dengan profesor juga, sehingga sekarang jauh lebih baik gitu Kak, di sini. Oh, Aduh, akhirnya syukurlah. Tapi katanya semakin udaranya dingin, semakin orangnya dingin juga kan gitu katanya. Itu hal yang aku dengar juga, Kak. Jadi aku, "Oh, berarti memang begini ya orang-orang di sini," gitu loh, Kak. Nggak bisa ngomong kedinginan maksudnya. iya. Jadi Gitu ya. kaku, Nggak sanggup Iya. ketawa-ketawa mereka. udah nggak Aduh. sanggup. Iya, Aduh. betul. Tapi Fatima, kamu Iya, Kak. serajin apa sih dari dulu dan sebagus apa sih nilainya? Waduh, mmm, aku rajin, Kak, tapi aku rajin karena aku, apa ya, nggak yang jenius gitu loh, Kak. Aku lumayan kerja keras karena aku nggak bisa paham sekali belajar gitu. Nilainya biasa-biasa aja, Kak, standar gitu. Paling alhamdulillah cum laude, tapi ya nggak kayak misalnya kalau dari 4, 3,9 gitu, enggak gitu. 3,6, 3,7 di rentang itu gitu, Kak. Ya seperti itu. Aku tapi lumayan senang belajar, makanya aku memilih untuk menjalani sampai S3 gitu ya, karena memang aku enjoy proses thinking-nya itu gitu, proses mencari tahu sesuatu dan sebagainya gitu. Ya, oh, tapi kayaknya Oh, mulus nih hidupnya ya. mhm. Apalagi IPK-nya tetap bagus gitu kan, terus nggak yang gimana-gimana, tapi semulus itukah atau sebenarnya ada batu-batu di perjalanan kamu ini? waduh, sebetulnya enggak kok, Kak, enggak mulus. Karena misalnya nih,
yang tadi aku sempat singgung, aku gagal di kedokteran itu sebenarnya satu kegagalan besar sekali dalam hidupku karena, itu mimpi besar, mimpi yang aku sangat kejar waktu SMA, dan aku kan sempat bilang juga kalau aku orangnya lumayan visioner. Jadi aku udah Mhm, betul-betul membangun, oh masa depanku tuh mungkin ya dokter gitu. Sampai mmm. aku dulu asrama Kak, SMA. Jadi pembimbing asrama pun udah manggil aku tuh Cabudok terus, calon Bu Dokter gitu, Oh, Cabudok ya gitu. ampun. Bahkan setelah aku gagal FK gitu ya Kak, terus kembali ke asrama masih dibilang, Cabudok." "Enggak, saya udah saya gagal dokter gitu, nggak jadi Bu," gitu. Terus Tapi nggak masih apa-apa. disebut-sebut terus itu Iya, kan, gemes gitu betul. ya. Betul, iya. Terus, dulu kan aku, pas ada pengumuman SBMPTN itu, kita di grup angkatan tuh Kak, siapa dapat di mana siapa dapat di mana. Nah, aku tuh sampai maghrib, aku nggak sampai jam 6 sore gitu ya, aku tuh nggak muncul di grup saking aku tuh sangat kecewa gitu, nggak dapat kedokteran waktu itu, gitu. 3 hari aku kayak nangis kalau nggak salah, 3 hari betul-betul nangis terus gitu. Itu salah satu kegagalan yang aku alami gitu ya, itu satu gitu. Kemudian, sebetulnya aku gap year setelah S1 Mmm, untuk, apa ya, cari studi ke luar negeri pun itu sebetulnya aku mengalami gejolak dalam batin aku gitu, Kak. Karena mungkin membandingkan aku sama teman-temanku yang udah pada kerja gitu ya, langsung setelah S1 gitu, dan memang masa-masa nggak ngapa-ngapain itu lumayan berat aku rasa waktu itu, Kak. Jadi, mmm, itu juga karena kan max itu prosesnya 1 tahun. Jadi selama mhm. aku digantungin, itu tuh kayak kalau melihat teman-teman yang kerja, teman-teman yang bahkan udah langsung S2 duluan, itu tuh, ada saat-saatnya aku mempertanyakan diriku dan ada perasaan nggak enak ketika ditanya, "Sekarang sibuknya apa?" Gitu, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nyari-nyari kuliah misalnya gitu ya, Kak, gitu. Nah, tapi ternyata ya dibalas dengan dapat max gitu, terus, lancar, setelah itu lumayan lancar. Kemudian ini mungkin satu hal yang bisa jadi unexpected, bisa jadi tidak disangka-sangka, sebetulnya mulai hidup di Hokkaido dengan beasiswa max itu lumayan kurang cukup, Kak. Jadi Kenapa? Mahal gitu? mahal Lebih mahal, mahal dibanding di kota besar berarti? Kayak misalnya mungkin kayak karena Tokyo, Kyoto. oh, Tokyo lebih mahal lagi, Kak. Jadi tadi Tokyo kan lebih mahal. Kakak kalau nggak salah Kak Tiara sempat bilang cukup ya max gitu. Nah, sebenarnya tergantung daerah, Kak. Kalau di Kyoto waktu itu aku cukup karena aku tinggal di asrama. Jadi Mmm. bayaran bulanan itu sangat rendah gitu, sangat murah gitu, kayak cuman Rp3.000.000 per bulan. Tapi setelah itu kita harus keluar dari asrama karena maksimal 1 tahun, baru tuh mulai naik, Kak. Minimal Rp6,5 juta per bulan. Jadi kayak udah 1/3 beasiswa tuh kepake gitu. Mhm. Nah, di Hokkaido karena dingin dan aku udah mengalami tinggal di apartemen tua di Kyoto yang kalau lagi musim dingin tuh nusuk banget Kak dinginnya. Jadi Iya. aku pikir, "Oh, Hokkaido yang lebih dingin lagi, aku harus tinggal di tempat yang kuat pertahanan, apa namanya, heat insulation-nya," gitu. Dan itu mungkin agak lebih mahal gitu. Nah, tapi yang lebih berat, yang bikin paling berat adalah proses pindah dari Kyoto ke Hokkaido. Ini pengeluarannya tuh betul-betul besar banget, Kak. Ya intinya Oh. itu beratnya di situ sih, Kak, waktu itu. Heeh, Eh, gitu. tapi tanpa kamu sadari ya manifesting guru kamu di SMA dulu cabudok-cabudok terjadi loh, calon ibu dokter. Jael, Oh, arahnya ke Masya situ, Allah. bener. loh, Jadi insya bisa Allah. bisa diganti-ganti itu. Iya, bukan dokter, dokter kan. Bener. Oh gitu, iya ya, Iya amin, iya iya. makasih loh, Kak. Heeh. Kalau ibu dokter kedinginan nggak apa-apa, aman pokoknya pindah ke Hokkaido. Emang tapi kalau bisa perpindahan gitu nih, kamu biasanya pindahnya pakai apa sih? Ininya pakai darat kah, laut kah? Eee, darat, Kak, darat, Oh kan dan itu jadi yang mahal paling murah. sekali. Ya, Oh. heeh. Jadi, mmm, ada kurir kurir apa namanya, kurir paket sebetulnya, yang lambangnya tuh kucing hitam gitu, Yamato atau Kuroneko ini tuh dia punya plan yang
Yang bisa paling murah kenapa? Karena biasanya kalau pindah itu kita nyewa satu truk full. Tapi kalau Wah, yang lewat Yamato atau Kuroneko ini bisa setengah truk aja kita sewa gitu, satu kontainer gitu. Nah ini yang bikin murah gitu. Tapi semurah-murahnya tetap betul-betul fair ke Hokkaidonya itu mahal sendiri, Kak. Jadi harga ke Hokkaido sama harga ke tempat lain tuh beda gitu biayanya. Jadi oh, beratnya di situ gitu, Kak. Wah, Hokkaido oke. ini sesuatu ya, Ah, sama ini benar-benar Kak, satu lagi. Belum lagi kalau di Jepang itu, kalau kita pindah keluar dari apartemen, kalau nggak kosong, itu kena denda gitu, Kak. Jadi otomatis apa yang terjadi, kita menjual-jual barang kita gitu. Jadi kita jual kulkas, jual apa, mesin cuci semuanya kita jual, tapi ternyata di Hokkaido, barang bekasnya itu tidak semurah di Kyoto. Jadi ternyata udah beli kita jual, tapi harus beli baru di sini. Jadi itu yang lumayan keluar banyak uang gitu kemarin, Kak. Oke, oh, ini menarik menarik ya kisah sekali ini nih. ya, kisah Mhm. pindahan ini. Iya. Aduh, Oke abis deh, abis ini nih apalagi? planning-nya mau apa nih kita kira-kira Fatimah? Ada nggak? Udah ada Kal kepikiran belum pengen, "Oh, aku pengen kerja di Jepang," atau, "Aku pengen balik ke Indonesia." Udah ada planning gitu nggak sih? mmm, ada sih, Kak, cuman aku sekarang tidak menutup kemungkinan mau stay di Jepang atau ke Indonesia. Jadi aku mencoba bikin opsi kedua-duanya aku senang gitu, dalam artian kalau di Jepang kenapa aku tertarik di Jepang itu karena ada beberapa institusi penelitian Jepang yang meneliti masalah sampah Indonesia secara lebih komprehensif dibanding aku ada di Indonesia gitu. Jadi aku bikin, apa ya, penelitian gitu ya, Kak. Nah, data-data yang aku dapati itu banyak dari institusi Jepang gitu. Salah satunya misalnya, ada National Institute for Environmental Studies di Jepang, punyanya negara gitu. Itu mereka punya proyek sendiri ternyata tentang mempelajari masalah sampahnya Indonesia gitu. Ada juga iya, Segitu heeh. segitu Iya, masalahnya sementara berarti ya di Indonesia? iya, mungkin salah satunya gitu ya, Kak. Nah, sementara di Indonesia aku belum menemukan apa ya, s skala penelitian yang sedalam itu gitu. Jadi itu salah satu motivasi aku untuk kerja di Jepang kalau memang jadi. Nah, Mhm. tapi kalau di Indonesia aku juga tertarik untuk kerja di, eee, apa ya, semacam ASEAN yang ada di Indonesia gitu, tapi tentang sampah gitu atau badan internasional yang posisinya di Indonesia, tapi bisa aku semacam think tank gitu kali ya yang ada di Indonesia, mungkin organisasi internasional yang bisa aku, apa ya, melakukan semi penelitian di situ atau proyek gitu tentang sampah gitu, Kak. Mhm. Jadi plus minus sih, Kak, dua-duanya. Cuman aku bukan orang yang sekarang ya, semakin ke sini aku tidak merasa aku pengen banget tinggal di Jepang gitu, karena memang ada tantangan tersendiri gitu Kak, tinggal di sini. Jadi aku mencoba opsi dulu, membuka opsi dulu aja sekarang gitu, Kak. Mhm mhm. Oke, Apapun itu ya, semoga sukses ke lancar semuanya. depannya. Amin Mhm. amin, terima Ya, kasih, Kak. Rima mau dong dikasih, tips and tricks dong buat anak-anak muda Indonesia biar visioner kayak kamu, biar, iya, eee, bisa dapat beasiswa juga, harus apa sih Kak? biar banyak Fatimah-Fatimah di Indonesia tuh gimana Mhm. caranya? Ya Allah, Masya Allah masih banyak loh Kak yang lebih baik daripada aku. Mmm apa ya, soalnya aku tuh sebenarnya nggak spesial-spesial banget gitu, Kak. Apa ya, kalau tips yang bisa aku bagikan satu ini sih, Kak, percaya diri kali ya. Jadi, Kak, ini aku bisa katakan dengan yakin, ternyata anak-anak Indonesia itu jauh lebih bisa bersaing dibanding anak-anak dari negara lain gitu. Karena aku kan sempat masuk ke S2 aku kan di kelas yang internasional gitu ya. Dan aku merasakan sendiri banyak banget hal-hal yang udah diajarin di S1 Indonesia yang bahkan mahasiswa Jepang aja tuh nggak bisa gitu, Kak. Wow, Sesimpel misalnya mhm, mhm. statistik dasar misalnya atau kayak cara menulis academic paper, itu tuh aku diajarkan pas S1 dengan cukup, tapi ternyata banyak mahasiswa Jepang atau beberapa mahasiswa dari negara lain tuh merasakan itu sangat berat banget gitu. Terus, Mmm, terutama di graduate school aku di Kyoto itu kan Graduate School of Global Environmental Studies ya. Sementara mhm. aku alumni dari Kesehatan Lingkungan UI gitu. Nah, masalah lingkungan juga ternyata
pendidikan dasar di Indonesia itu cukup banget gitu untuk bisa, apa ya, catch up dengan pelajaran yang diajarkan di GS Kyoto University. Mhm. Kemudian intinya adalah mungkin ketika sebelum kita daftar beasiswa atau daftar kuliah ke luar negeri, kita merasa kita tuh cukup kurang bisa gitu, kurang kurang cukup untuk bisa bersaing sama orang lain, tapi kita nggak pernah tahu sampai kita coba gitu. Jadi aku merasa sangat sayang kalau ada anak-anak Indonesia tuh bahkan berhenti sebelum mencoba karena takut Mhm. gitu atau karena nggak Mhm. percaya diri gitu. Padahal ternyata mereka punya potensi gitu, aku percaya seperti itu. Gitu sih, Kak. Mungkin itu ya. Bisa, bisa gitu ya, nggak kalah, orang Indonesia tuh nggak kalah. Enggak, Yuk. Iya, ternyata loh, bisa loh kan. Jadi oke ya betul. sebenarnya Fatimah buat, coba ke luar negeri, apalagi coba buat ke Jepang, itu sebenarnya Indonesia ayolah gitu kan, biar tambah wawasan juga gitu kan. Kira-kira Fatimah menurut kamu nih, apa sih orang Indonesia harus ke luar negeri, harus ke Jepang, harus coba sesuatu di luar zona nyamannya? Mmm, menurut aku karena itu akan memperluas perspektif kita, karena mungkin sama dengan halnya kita, apa ya, dengan kita ke luar negeri, kita bisa merasakan indahnya Indonesia gitu. Kita melihat Mhm. Indonesia dari luar itu lebih punya perspektif lain gitu dan harapannya pengalaman itu yang akan memperkaya Indonesia ke depannya gitu dengan pulang ke Indonesia suatu saat gitu. Jadi, sangat-sangat aku rekomendasi untuk coba ke luar negeri meskipun itu bukan studi dalam jangka panjang, bisa jadi cuman apa, short term exchange, tapi itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga aku rasa gitu. Wow, tuh Iya. kurang apa lagi semua, Mhm. udah dijelasin, udah disemangatin, kurang apa lagi nih? Betul. Thank you so much ya Fatima udah mau berbagi nih sama kita semua hari ini. Fatima, Iya, thank you udah sama-sama udah Kak. lengkap banget, udah kasih bocoran segala macam, lancar semua ke Mhm. depannya, semoga tetap bertahan di Hokkaido dan benar-benar menjadi ibu dokter. Dokter ya, Amin, ya cabut dok, Allah, amin. Terima kasih Kak. kita jadiin tuh cabudoknya. Mmm. Iya, biar nggak ada cowok lagi, biar benar-benar Seneng banget. budok-budok gitu kan. Iya iya iya. Oi, Ya Allah, seru senang banget. banget aku Kak. Terima kasih. Ini ngobrol sama Fatima nih udah kayak naik Shinkansen deh, cepat, tepat sasaran, penuh wawasan, to the point gitu. Lengkap Ini banget. bagus, ibu motonya baru mau apa gimana udah siapin sebelumnya nih, bagus juga ini motonya ya. Jadi, Heeh. Sobat A Plus, kalau kamu masih mikir beasiswa itu cuman untuk keluarga tidak mampu aja, salah. Kalau kamu masih insecure, "Ah, aku bukan anak pintar, aku biasa-biasa aja." Eh, lihat deh Fatimah, belajar dari Kak Fatimah ya, ya, oke oke oke. Semoga episode kali ini tuh menguatkan bahwa yang penting itu tekad, persiapan, dan berani, tuh kata Fatimah juga harus berani. Ayo coba, yuk! Oke deh, jangan lupa subscribe di YouTube A Plus Talks dan tonton semua motivasi dan inspirasi dari narasumber yang keren. Dan share juga ke teman-temanmu yang lagi cari arah atau lagi punya mimpi mau ke luar negeri. Oke, thank you so much Sobat A Plus, thank you Fatima. Sampai jumpa di A Plus Talks berikutnya, bye.